Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah membahas tentang kitab ilmu, terutama berkaitan dengan dalil-dalil tentang ilmu, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji tentang lanjutannya, yaitu berkaitan dengan keutamaan belajar. Tentang fadilatul ta'lim, ammal ayatu faqauluhu ta'ala. Adapun tentang berkaitan dengan fadilah belajar, maka firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 122 yang menjadi dalilnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Jadi mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan itu untuk mempelajari perkara agama. Jadi ayat ini menekankan bahwa walaupun dalam kondisi apapun harus ada sekelompok orang, harus ada orang yang dia serius mempelajari perkara agama. Nah, ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menekankan begitu pentingnya mempelajari perkara agama. Nanti dijelaskan di dalam tafsir. Bisa jadi kalau seandainya orang sibuk dengan perkara-perkara dunia, maka bisa jadi perkara agama kemudian dia tidak dipelajari, maka akhirnya manusia bisa tersesat. Jadi betapa pentingnya mempelajari perkara agama dalam kondisi apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Nah, kalau seandainya orang nggak belajar agama, nggak orang punya ilmu agama, maka kepada siapa kita akan bertanya? Makanya betapa pentingnya orang yang belajar ilmu, sehingga tidak putuslah pengetahuan tentang agama. Sehingga ketika ada masalah-masalah, maka ada orang yang mampu memberikan solusi dari masalah-masalah kehidupan kita tersebut. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah sabdanya, Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Dijelaskan bahwa ini direwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa yang menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahi Allah kepadanya jalan ke surga. Jadi bagi orang yang menempuh jalan, dia melakukan sebuah perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah anugerahkan kepada orang ini jalan menuju ke surga. Ini hadis sangat luar biasa. Kalau mudah dipahami, simpelnya, kalau orang belajar tentang ilmu agama, belajar tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah anugerahkan jalan menuju surga. Surga bukan hanya surga dunia, bukan surga akhirat saja yang diraih, tapi surga dan kebahagiaan dunia pun mampu diwujudkan dalam kehidupannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna'u. Dikatakan bahwa sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda rela dengan usahanya itu. Nah, ini di hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Sotwan bin Asal. Jadi malaikat membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, bahwa itu merupakan tanda malaikat rela dengan usahanya itu. Oleh karenanya luar biasa. Dijelaskan di dalam ayat Al-Quran bahwa malaikat
yang memikul arsy dan sekitarnya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata malaikat lagi, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu begitu luas. Irfaghfir lilladzina tabu, maka ampunlah dosa orang-orang yang taubat, yang dia kembali kepadamu. Wattabi'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Maka untuk mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala inilah kita harus belajar ilmu. Karena malaikat pun mendoakannya. Nah, kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, li antagdu wa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rak'atin. Jadi li antagdu wa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rak'atin. Jadi bahwa sesungguhnya engkau berjalan pergi mempelajari suatu bab dari ilmu adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat 100 rakaat. Nah, ini penjelasannya adalah bahwa apabila orang sholat tanpa ilmu, dia melakukan sholat bahkan sampai 100 rakaat, bahkan lebih dari 1 rakaat saja, tetapi bila tidak disertai ilmu, maka yang terjadi sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tanpa ilmu, niatnya salah. Bisa jadi tanpa ilmu, dia tata cara pelaksanaan ucapannya maupun perbuatannya salah. Maka tentunya sholatnya tidak sah. Maka begitu utamanya orang yang pergi mencari ilmu, mempelajari ilmu-ilmu agama. Oleh karenanya dalam hadis ini, bahwa sesungguhnya engkau berjalan pergi mempelajari suatu bab dari ilmu adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat 100 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdi Birri dari Abi Zar. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul khairul lahu minad dunya wa ma fiha." Suatu bab dari ilmu yang dipelajari seseorang adalah lebih baik baginya dari dunia dan isinya. Masya Allah. Jadi ada satu bab dari ilmu yang dipelajari ilmu tersebut, bab tersebut oleh seseorang, itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Luar biasa. Hadis ini disampaikan, diriwayatkan Ibnu Hibban dari Ibnu Abdul Birri, dari Al-Hasan Al-Basri. Kemudian, baginda Rasulullah SAW bersabda kembali, "Utlubul ilma walau bisin." Jadi tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina sekalipun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Uda dari Al-Baihaqi dan Anas. Jadi kita diperintahkan mencari ilmu sampai ke Cina. Nah ini luar biasa nih. Zaman Rasulullah, Cina sudah begitu terkenal. Sudah disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sekarang bisa terbukti betapa hebatnya Cina dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Sampai bisa menyamai Barat sekarang. Ini artinya kita harus belajar metodologi cara bagaimana mereka mengembangkan ilmu pengetahuan. Orang Islam, umat Islam harus bisa bangkit, harus menjadi pelopor terdepan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan mau kalah. Kita gunakan teknologi ilmu pengetahuan dalam rangka membangun tatanan dunia ini yang penuh dengan damai, tentram, dan maslahat, dengan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah, suatu kesatuan negara bangsa, thayyibatun, yang bersih suci dari perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rabbun ghafur, dan Allah memberikan ampunan kepada para penduduknya. Ini kan indah. Kalau seandainya mampu kita raih, dengan kita jangan lupa pula untuk senantiasa meraih menuju ilmu, sehingga ilmu kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW kembali bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Nih kalimatnya di sini adalah wajib. Artinya bahwa kita diwajibkan menuntut ilmu. Jangan sampai kita bodoh dengan ilmu ini. Coba kalau seandainya umat Islam nggak mau belajar tentang akidah,
tentang masalah fikih, masalah tafsir, masalah-masalah akhlak. Apa yang terjadi terhadap agama ini? Kita belajar, wajib kita belajar dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan jangan lupa pula, tidak hanya sebatas kita ilmu agama kita pelajari. Ilmu agama kita mantapkan, ilmu pengetahuan dan teknologi kita kokohkan dan kuatkan. Sehingga kemudian kombinasi antara ilmu agama dan teknologi dan ilmu pengetahuan melahirkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia secara umum. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ilmu khazain, mafatihu has-su'al. Ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun. As-sa'il wal-alim wal-mustami wal-muhibbu lahum. Jadi dikatakan bahwa ilmu itu adalah gudang-gudang. Jadi ilmu itu adalah perbendaharaan atau gudang-gudang. Mafatihu has-su'al. Anak kuncinya pertanyaan. Dari itu fas'alu, bertanyalah kalian. Fa innahu yu'jaru fihi arba'atun. Sesungguhnya diberi pahala pada bertanya itu 4 orang. Jadi sesungguhnya diberi pahala pada bertanya itu 4 orang. Jadi kalau ada bertanya, ternyata 4 orang mendapatkan pahala. Yang pertama adalah as-sa'il, penanyanya yang mendapatkan pahala. Kemudian wal alim, orang yang berilmunya, wal mustami, pendengarnya, kemudian wal muhibbu lahum, dan yang suka kepada mereka yang 3 tadi. Jadi sekarang begini nih, yang harus diperhati-hati dari kita adalah as-sa'il, siapapun boleh bertanya. Tetapi wal alim, orang alim ini hati-hati kita bertanya kepada siapa. Kita bertanya kepada orang yang alim, yang punya ilmu, yang mengetahui, yang memahami, bahkan mengamalkan daripada apa-apa yang diketahui atau ilmunya tadi. Kemudian Allah memberikan pahala wal mustami. Jadi kita nggak bertanya, kita nggak mau menjawab, nggak punya ilmu. Mustami, maka kita mendengarkan apa-apa yang dipertanyakan dan dijawab oleh ulama. Sehingga kita dapat ilmu seperti orang-orang yang bertanya tadi. Kemudian paling tidak kita jadi orang yang keempat, wal muhibbulahum, yang suka kepada mereka yang bertanya, yang menjawab, dan juga yang mendengar. Jangan jadi orang yang kelima. Apa itu orang yang kelima? Agak mau bertanya, tidak mau menjawab, nggak mau mendengar, nggak cinta, malah jadi benci. Maka kalau orang sudah begini, orang benci kepada orang-orang yang menuntut ilmu, maka yang terjadi dia akan dibenci oleh yang punya ilmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la yanbaghi lil jahili ay yaskuta ala jahli wala lil alimi ay yaskuta ala ilmi. Jadi tak wajar bagi orang yang bodoh berdiam diri atas kebodohannya. Kemudian dan tak wajarlah bagi orang yang berilmu berdiam diri atas ilmunya. Hadis ini diriwayatkan Al-Tabrani dan Abu Naim dari Jabir, sanadnya dhaif. Walaupun sanadnya dhaif, tapi ini adalah merupakan sebuah anjuran untuk kita, penyemangat untuk kita. Jadi agar kita kenapa? Ketika kita bodoh tidak mengetahui tentang sesuatu, ada motivasi kita untuk kemudian belajar dan belajar. Jangan diam. Jangan diam dengan kebodohannya itu. Dan tak wajar pula orang punya ilmu tadi kemudian tidak mau mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang-orang yang lain yang belum mengetahuinya. Maka ini dikatakan nggak wajar. Karena seharusnya orang yang bodoh dia belajar dan orang yang berilmu dia mengamalkan ilmunya dengan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dzar radhiyallahu an berbunyi, menghadiri majlis orang berilmu lebih utama dari mendirikan sholat 1000 rakaat, mengunjungi 1000 orang sakit dan bertakziah 1000 jenazah. Luar biasa. Jadi luar biasanya ilmu. Jadi kalau kita hadir di majelis taklim, baik itu sekarang yang langsung on the spot, langsung ada di masjid, ada di gedung-gedung, di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga, ataupun melalui media-media online seperti yang sekarang kita lakukan melalui Zooming, ternyata itu lebih utama daripada dibandingkan mendirikan sholat 1000 rakaat, mengunjungi 1000 orang yang sakit dan bertakziah 1000 jenazah. Ini kan ada hal yang sangat indah yang disampaikan di dalam hadis ini. Kemudian lalu orang bertanya, wahai Rasulullah, dari membaca Al-Quran juga.
Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah manfaat Al-Qur'an itu selain dengan ilmu? Jadi kalau orang baca Al-Qur'an, dia nggak tahu ilmunya, ini nggak akan jadi manfaat bagi orang itu. Apalagi orang kita, orang Indonesia, bukan orang Arab. Yang belajarnya saja, kita repotnya luar biasa. Jadi kalau kita nggak mau belajar, membacanya aja sudah kelimpungan kita. Apalagi kemudian menerjemahkannya, apalagi menafsirkannya, apalagi kemudian memahaminya, sehingga akhirnya mengamalkannya. Tentu ini akan sulit kalau kita tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Tetapi kalau orang mempunyai ilmu, dia pandai membacanya, benar membaca dan tahsin tartil membacanya, kemudian dia tahu makna yang terkandung di dalamnya, makna yang tertuliskah, mau makna yang tersiratkah, kemudian dia memahami tafsir-tafsir ayat Al-Qur'annya dan segala istimbat hukum dari ayat-ayat tersebut, kemudian mengamalkan dalam kehidupannya, maka tentunya Al-Quran akan membawa manfaat dan keberkahan bagi hidupnya. Tapi kalau tidak, maka sebaliknya Al-Quran yang agung, Al-Quran yang luar biasa, itu tidak akan membawa keberkahan bagi dirinya manakala dia tidak memiliki ilmu tentang bagaimana menggali ayat-ayat Al-Quran. Inilah betapa pentingnya kita mencari ilmu agar kita kemudian bisa mengetahui segala hal yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggal dunia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam. Jadi barang siapa meninggal dunia dalam kondisi dia menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka antara dia dan nabi-nabi dalam surga sejauh satu tingkat. Masya Allah. Jadi orang lagi nuntut ilmu, kemudian dia meninggal dunia. Maka jarak antara dia dan nabi-nabi di surga nanti itu jauhnya cuma satu tingkat saja. Jadi kalau satu tingkat rumah itu kan berarti kan dekat. Ya, jadi luar biasa. Jadi betapa mulianya orang yang menuntut ilmu, dalam kondisi menuntut ilmu dia meninggal ilmunya untuk menghidupkan agama Islam tentunya, membuat Islam mulia, membuat Islam menjadi besar, membuat kaum muslimin, kaum muslimat kemudian berada dalam naungan Islam, berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Menurut athar, jadi kalau kita mendengar athar artinya kata sahabat Nabi dan pemuka-pemuka Islam. Jadi bukan hadis. Ini bukan hadis, bukan hadis. Tapi ini adalah apa-apa ucapan-ucapan sahabat maupun tokoh-tokoh Islam. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku telah menghinakan seorang penuntut ilmu, lalu aku memuliakan yang dituntutnya. Demikian pula berkata Ibnu Abdi Mulaikah radhiyallahu an, belum pernah aku melihat orang seperti Ibnu Abbas. Apabila aku melihatnya maka tampaklah, maka amat cantik. Nah, jadi apabila aku melihatnya maka tampaklah mukanya amat cantik. Apabila ia berkata-kata maka lidahnya amat lancar, dan apabila ia memberi fatwa maka dialah yang orang yang amat banyak ilmunya. Masya Allah. Ini kelebihan dari Ibnu Abbas tentang ilmu. Jadi beliau itu parasnya tampan. Kemudian kata-katanya lidahnya fasih lancar. Kemudian ketika memberi fatwa begitu dalam ilmunya. Berkata Ibnul Mubarak radhiyallahu an, aku heran orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimana ia mau membawa dirinya kepada kemuliaan? Nah kata Ibnul Mubarak ini menjelaskan kepada kita, kalau kita mau mulia, maka harus menuntut ilmu. Orang mulia karena ilmu. Jadi kalau orang tidak mau belajar, maka dia tidak akan meraih kemuliaan. Maka ini makna yang bisa dipahami dari perkataan Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu. Kemudian berkata setengah hukama, sesungguhnya aku tidak belas kasihan kepada orang-orang seperti belas kasihanku kepada salah seorang dari dua. Orang yang menuntut ilmu dan tidak memahaminya, dan orang yang memahami ilmu dan tidak menuntutnya. Jadi ini nih. Jadi dikatakan bahwa aku tidak belas kasihan kepada orang-orang seperti belas kasihanku kepada salah seorang dari dua orang ini. Jadi ini kasihannya orang yang menuntut ilmu dan tidak memahaminya. Ada orang belajar ilmu tapi nggak paham-paham. Ini kasihan nih orang kayak gini. Dia udah nuntut ilmu kemana-mana tapi nggak paham-paham. Bisa jadi dia nggak paham, nggak serius belajar ilmunya. Atau mungkin juga dia tidak mendapatkan guru yang pandai, yang menjelaskan ilmu secara baik. Ini membuat orang dikasihani oleh para hukama ini.
Dan orang yang memahami ilmu tapi tidak menuntutnya. Aneh nih. Orang yang sudah paham ilmu tapi nggak mau nyari ilmu. Jadi dia stuck di situ, tidak mau berkembang. Ah, saya punya ilmu, saya tahulah ilmu ini. Tapi dia tidak mau mencarinya kembali dalam rangka menumbuhkan atau mencari ilmu-ilmu baru yang bisa kemudian menambah ilmu yang sudah dimilikinya. Kemudian berkata Abu Darda radhiyallahu an, lebih suka aku mempelajari satu masalah daripada mengerjakan sholat satu malam. Maka ini pendapat dari Abu Darda. Jadi dia lebih suka mempelajari satu masalah dari ilmu, kemudian dia pecahkan masalah itu daripada mengerjakan satu malam. Tentunya ini kan pilihan, tetapi sebagai fadilah betapa luar biasanya orang yang menuntut ilmu dan ingin mencari menggali tentang permasalahan-masalahan yang pemecahannya adalah melalui pemecahan cara Islam. Dan ditambahkannya pula, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu berserikat pada kebajikan. Dan manusia lain adalah bodoh, tidak ada kebajikan padanya. Jadi orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu, dia berkumpul pada kebajikan. Jadi orang yang belajar dan mengajar itu, maka keduanya adalah memiliki kebajikan. Dan orang lain bodoh, karena tidak ada kebajikan padanya. Artinya orang yang nggak mau belajar, nggak mau juga dia mengajarkan, dia meneng baik, nggak melakukan apapun, diam dengan kebodohannya, maka dia adalah orang yang bodoh. Jadi nggak ada orang yang bodoh, tentu tidak ada kebajikan karena nggak ada ilmunya, tidak menghasilkan amal-amal yang baik. Kemudian dan katanya lagi, hendaklah engkau orang berilmu atau belajar atau mendengar ilmu, dan janganlah engkau orang keempat, tak termasuk salah seorang dari yang tiga tadi, maka binasalah engkau. Maka ini perkataan asar. Jadi asar itu perkataan sahabat dan orang-orang yang luar biasa di dalam dunia Islam. Ya, termasuk alim ulama di situ. Ulama-ulama mazhab, tokoh-tokoh agama yang luar biasa. Ya. Nah, ini asar sahabat mengatakan, hendaklah orang yang berilmu. Hendaklah engkau orang yang berilmu. Yang pertama, jadilah kita orang yang alim. Atau kalau kita nggak alim, jadilah kita orang yang belajar. Kalau nggak mau belajar juga, karena kita waktu ataupun lain sebagainya, maka jadilah orang yang mendengar ilmu. Jadilah kita pendengar yang baik. Kalau nggak belajar, ya kita mendengarkan dengan pendengaran yang baik. Dan janganlah engkau orang yang keempat, yaitu orang yang nggak mau belajar, orang yang nggak mau mendengar, orang yang nggak memiliki ilmu, maka dia malah sebaliknya. Dia tidak melakukan apapun, makan diam dalam kebodohannya, dan lebih parahnya, dia benci kepada orang yang berilmu. Maka orang ini adalah binasa. Kemudian berkata Allah, suatu majelis ilmu itu akan menutupkan dosa 70 majelis yang sia-sia. Insya Allah. Jadi kalau kita ada di satu majelis, maka jadikanlah majelis itu ilmu. Karena akan menutupkan dosa 70 majelis yang sia-sia. Maka perbanyaklah kita melakukan taklim di majelis ilmu, apapun bentuknya, baik yang langsung, ada di tempat dalam satu kelompok tertentu, ataupun kita melalui dunia-dunia media online atau melalui virtual. Berkata Umar radhiyallahu an, meninggalnya 1000 abid yang malamnya mengerjakan sholat dan siangnya berpuasa adalah lebih mudah daripada meninggalnya seorang alim yang mengetahui yang halal dan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Umar radhiyallahu an ini berkata luar biasa. Tentunya Umar ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, meninggalnya 1000 ahli ibadah yang tiap malam, tiap siang, malamnya dia berpuasa, malamnya dia mengerjakan sholat qiyamul lail, siangnya dia berpuasa, itu lebih mudah. Lebih mudah daripada meninggalnya seorang alim yang mengetahui halal dan haram Allah Subhanahu wa taala. Memang benar kalau ada orang alim tentang dia paham tentang halal dan haramnya yang ditetapkan Allah, maka dia akan memberikan kebaikan yang sesungguhnya bagi umat manusia, bagi orang-orang lain. Tetapi kalau orang ahli ibadah, dia akan personal, pahalanya hanya untuk dirinya. Maka pemanfaatannya tidak dirasakan oleh orang lain. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berbuat ibadah sunnah. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, mencari ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah.
Jadi ibadah-ibadah sunnah itu keutamaannya adalah dikalahkan, lebih utama menuntut ilmu. Berkata Ibnu Abdul Hakam radhiyallahu an, adalah aku belajar ilmu pada Imam Malik, lalu masuk pada waktu zuhur. Maka aku kumpulkan semua kitab untuk mengerjakan sholat. Maka berkata Imam Malik, hai, tidaklah yang engkau bangun hendak mengerjakannya itu lebih utama daripada apa yang ada engkau di dalamnya apabila niat itu benar. Kemudian Abu Darda berkata, barang siapa berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu bukan jihad, maka adalah dia orang yang kurang pikiran dan akal. Jadilah inilah keutamaan ilmu yang sangat luar biasa, baik dari dalil Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan kepada kita betapa sangat pentingnya ilmu. Oleh karenanya untuk kita, mari kita belajar, baik kita masih semenjak dini kah belajar, ataukah masih muda kita kah, maupun kita masih tua. Jangan pernah berpikiran bahwa ketika umur kita sudah tua, maka kita berhenti untuk mencari ilmu. Bahkan sesungguhnya, kapanpun kita, berapapun usia kita, maka jangan pernah jemu untuk mencari ilmu. Apalagi dengan alasan, saya sudah pikun, saya sudah tua renta, susah untuk menangkap atau mencerna ilmu. Itu adalah alasan yang dibuat-buat. Allah yang punya kita. Allah yang punya kecerdasan. Allah yang memberikan akal kepada kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih di dalam masalah agama. Dalam agama kemudian, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Maka kita pun sama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma faqihna fid din, ya Allah jadikanlah kami orang yang faqih terhadap agama kami, wa 'allimna ta'wil, dan jadikanlah kami mampu memahami takwil-takwil hal-hal yang kami belum paham terhadap ayat, terhadap hadis, maupun terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu akan memotivasi kita untuk terus semangat mencari ilmu dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.